Grand Prix Malaysia 2025 akan diingat bukan karena duel menegangkan di lintasan, melainkan karena serangkaian kekacauan besar yang mengguncang pedok MotoGP. Dari insiden berbahaya di Moto3, hingga ledakan emosi Francesco Bagnaia setelah akhir pekan yang nyaris sempurna berakhir dengan bencana. Sementara Alex Marquez menorehkan sejarah sebagai pemenang GP Sepang dan mengamankan posisi runner-up dunia di belakang Marc Marquez. Di kubu Ducati, situasinya justru jauh dari kata bahagia. Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, kembali mengalami nasib apes yang tak masuk akal. Ban belakang motornya bocor di tengah pertarungan untuk podium. Dan itu menjadi puncak dari frustasi panjang yang telah menumpuk sepanjang musim. Alex Marquez datang ke Sepang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tes pramusim memberinya keyakinan bahwa ia bisa cepat di sirkuit ini. Tapi justru kepercayaan diri itu hampir menjerumuskannya. Saya datang berpikir semuanya akan mudah. Itu kesalahan saya. Akunya dengan jujur setelah balapan. Setelah crash di latihan bebas pertama dan hanya lolos ke Q2 dengan perjuangan berat, Alex membangun kembali ritme dan kepercayaan dirinya dari bawah. Dan pada hari Minggu, perhitungan sempurna menggantikan kesalahan. Ia menyalip Pedro Acosta di lap pertama, Bagnaia di lap kedua, lalu mengontrol balapan dengan cerdas hingga finish lebih dari 2 detik di depan lawan terdekatnya. Hari Sabtu saya tidak membalap dengan bebas. Saya terlalu memikirkan posisi kedua di klasmen. Tapi hari Minggu saya hanya berpikir untuk menyerang sejak awal, dan itu berhasil. Namun kemenangan itu bukan sekedar angka. Dengan Marc dan Alex Marquez finish 1 dan 2 di klasmen dunia, sejarah baru MotoGP tercipta. Untuk pertama kalinya dua bersaudara menutup musim sebagai 2 pembalap terbaik di dunia. Saya pernah hampir menyerah di 2023, tapi sekarang saya di sini, berdiri di belakang kakak saya. Saya kalah, tapi oleh orang yang paling saya cintai. Ini sempurna. Di sisi lain garasi, Francesco Pecco Bagnaia justru mengalami kebalikan total. Setelah serangkaian hasil buruk, Sepang semula tampak menjadi titik balik. Ia tampil kuat sejak sesi latihan, berjuang lewat Q2 ke pole position, lalu memenangkan sprint race dengan gaya khasnya, cepat, presisi, dan penuh kendali. Namun di balapan utama, keberuntungan lagi-lagi berkhianat. Awalnya Bagnaia memimpin dan tampak tenang, tapi memasuki pertengahan lomba kecepatannya menurun drastis. 3 lap sebelum finish, ia tiba-tiba melambat dan menatap ban belakang motornya. Tanda jelas ada yang salah. Ia akhirnya kembali ke pit dengan wajah yang sulit disembunyikan dari kamera. Marah, kecewa, dan hancur secara mental. Pihak Michelin mengonfirmasi dugaan itu. Ban belakang Bagnaia bocor karena serpihan karbon di lintasan. Kami menemukan lubang di bagian tengah ban. Tekanan bannya turun hingga di bawah 0,7 bar. Itu bukan kegagalan teknis, melainkan karena benda asing di trek. Bagnaia sendiri hanya bisa pasrah. Sejak lap ke-12, saya sudah kehilangan grip. Awalnya saya pikir saya salah mengatur ban, tapi ternyata bannya bocor. Ya, ini cuma sial, tapi rasanya berat. Karena kami sudah melakukan segalanya dengan benar. Di garasi Ducati, suasana langsung berubah muram. Motor GP25 kembali menampilkan sifat paling misteriusnya. Cepat di kualifikasi, tapi tidak stabil di balapan penuh. Sementara Michael Pirro, pengganti Marc Marquez yang cedera, hanya mampu finish ke-17, lebih dari 40 detik di belakang Alex Marquez. Sebelum menghampiri Pecco dengan kalimat singkat namun bermakna dalam. Awareness, jangan lupakan itu. Kata itu sudah lama jadi istilah internal di Ducati. Kesadaran, ketenangan, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Namun dalam konteks ini, terasa seperti peringatan keras. Pecco kini telah mengalami 3 kali gagal finish beruntun, kehilangan podium, dan semakin jauh tertinggal dari Bezzecchi di klasmen.
Seorang sumber di pedok Ducati mengungkap ke Sky Italia. Pecco tak bisa kehilangan kendali. Tanpa dia, proyek GP26 bisa kehilangan arah. Dialah satu-satunya titik data kami sekarang, dengan Marquez masih cedera. Tapi menjaga Pecco tetap fokus bukan hal mudah. Tekanan, frustasi, dan rasa tak percaya pada motor membuat suasana internal Ducati mulai retak. Dan di tengah semua itu, Marc Marquez absen, sosok yang biasanya menjadi jangkar stabil bagi tim, sehingga beban kini sepenuhnya berada di pundak Pecco. Namun bukan hanya masalah teknis yang membuat Pecco meledak. Pagi sebelum balapan MotoGP, dunia dikejutkan oleh kecelakaan mengerikan di kelas Moto3. Dua pembalap muda, Jose Antonio Rueda dan Noah Detweiler, terjatuh hebat di tikungan 3 dan harus dilarikan dengan helikopter ke rumah sakit. Meski insiden itu cukup parah, panitia tetap melanjutkan balapan. Dan disitulah Pecco tak bisa lagi menahan amarahnya. Saya melihat dua helikopter terbang membawa anak-anak itu, dan mereka tetap melanjutkan balapan. Saya tak akan pernah mengerti keputusan itu. Bukan itu caranya. Kita bicara tentang anak-anak muda, bukan sekedar angka di klasmen. Ia bahkan mengkritik keputusan merilis film dokumenter yang membahas kontroversi Rossi Marquez 2015 di minggu yang sama. Waktu perilisan film itu sangat tidak tepat. Itu minggu yang seharusnya kita gunakan untuk refleksi, bukan membuka luka lama. Komentarnya mendapat dukungan diam dari sejumlah pembalap lain. Joan Mir mengatakan sulit untuk fokus atau dua rekan muda mereka dibawa ke rumah sakit. Sementara Franco Morbidelli menambahkan, kami tak mendapat kabar apapun tentang kondisi mereka. Itu yang paling menakutkan. Kami juga manusia, kami juga takut. Akhir pekan di Sepang memperlihatkan dua wajah Ducati. Satu tim yang secara teknis luar biasa, tapi mulai kehilangan arah secara emosional dan struktural. Dengan Marc Marquez masih cedera, Pecco kini menjadi satu-satunya poros pengembangan GP26. Namun ia sendiri tengah berada di ambang krisis kepercayaan diri. Saya meninggalkan Sepang dengan pikiran lebih jelas. Kami tidak sempurna, tapi kami tahu arah yang harus kami ambil. Namun waktu tak menunggu siapapun. Dengan performa Acosta dan Bezzecchi terus menanjak, posisi Pecco sebagai pilar Ducati kini tak lagi aman. Jika ia gagal memimpin proyek GP26 dengan kepala dingin, maka Ducati bisa saja mengalami krisis seperti Honda di era pasca Marquez. Sepang menjadi peringatan keras, bukan hanya bagi Bagnaia, tapi bagi Ducati secara keseluruhan, bahwa teknologi tanpa ketenangan dan arah bisa berakhir dalam kekacauan. Apa pendapat kalian? Apakah Pecco Bagnaia masih layak menjadi tumpuan utama Ducati? Ataukah sudah saatnya generasi baru mengambil alih? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, agar tak ketinggalan drama berikutnya dari dunia MotoGP 2025.